Alkitab dalam bahasa Ibrani itu dihafal sama orang Yahudi yang lebih pinter. Jadi orang-orang Yahudi, anak-anak yang cerdas itu, lima kitab pertama itu sudah langsung dihafal sama anak-anak Yahudi. Saya tidak peduli, yang jelas Al-Quran adalah kitab suci, kacau balau ayat-ayat syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Udin Bonga ini menyampaikan anak-anak Yahudi sudah mampu menghafal 5 kitab pertama. Kemudian di sini menghinakan ayat Al-Quran dengan mengatakan ayat Al-Quran ini adalah ayat setan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel terbaru saya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Ya, ini luar biasa memang Al-Quran itu gampang dihafal. Anak ini Najah katanya hanya 10 bulan. Tidak perlu menunggu setahun. 10 bulan. Ketika saya mengajar di Az-Zaitun, Indramayu, dalam setahun itu sudah didapatkan 150 anak santri Az-Zaitun, 150 anak santri Az-Zaitun hafal Al-Quran, bukan di luar kepala, di dalam kepalanya itu. Jadi kalau hafal di luar kepala ya bukan hafal namanya. Hafal Al-Quran 150 santri. Si Udin Bonga ini menyampaikan menghafal Al-Quran itu katanya sangat mudah. Jadi ketika si Udin Bonga ini menjadi guru di Pondok Pesantren Al-Zaitun, itu 150 orang sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi itu pesantren Al-Zaitun ini masih lurus karena alumni pertama 150 orang sudah bisa menghafal Al-Quran. Dan Panji Gumilang mengatakan kalau untuk sekarang ini tidak dibenarkan menghafal Al-Quran karena burung beo pun katanya bisa menghafal Al-Quran. Jadi antara si Udin dengan Panji Gumilang itu sama-sama gila lah, sama-sama miring. Jadi kenapa mudah menghafal Al-Quran ini? Karena Al-Quran ini dari 6.666 ayat itu masih firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ditambahin, tidak ada dikurangi. Jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim ini selanjutnya. Saudara-saudara, kenapa Al-Quran gampang dihafal? Karena bunyi-bunyi ayat Al-Quran itu dinyanyikan, dibunyikan berlanjut. Jadi suara itu berlanjut, bersengau. Sengau itulah yang mempermudah membaca dan menghafal Al-Quran. Termasuk Alkitab dalam bahasa Ibrani itu dihafal sama orang Yahudi yang lebih pinter. Jadi orang-orang Yahudi, anak-anak yang cerdas itu, lima kitab pertama itu sudah langsung dihafal sama anak-anak Yahudi. Kenapa? Karena bahasa Ibrani itu bahasa Aramik, bahasa Semitik. Jadi bahasa Aramia, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu 3 bahasa yang gampang dihafal. Kata si Udin Bonga ini, anak-anak Yahudi itu mampu menghafal 5 kitab pertama. Nah, jadi kita minta bukti kepada Saifuddin Ibrahim ini, silahkan buktikan kepada kami 20 orang anak-anak Yahudi yang mampu menghafal Alkitab. Kita nggak usah minta 20 orang ya, kita minta 10 orang aja. Kalau anak-anak Yahudi ini mampu menghafal Alkitab. Ya, jangankan anak-anak Yahudi, pendeta pun tidak mampu menghafal Alkitab ini. Dan jarang ada pendeta tahu berapa pasal di dalam Alkitab ini, berapa ayat di dalam Alkitab ini. Jadi kalau si Udini ini mengatakan bahwa anak-anak Yahudi pun mampu menghafal 5 kitab pertama, itulah kebohongan Saifuddin Ibrahim. Silahkan handphone teman-teman itu disetel bahasanya, masukkan ke bahasa Ibrani, lalu masukkan di situ judulnya apa? Anak-anak Yahudi mampu menghafal Alkitab. Ada nggak di situ yang terlihat anak-anak Yahudi itu mampu menghafal Alkitab? Jangankan anak-anak Yahudi, pendetanya pun tidak mampu menghafal Alkitab. Mungkin dari ribuan pendeta di dunia ini hanya 5 pendeta yang mampu menghafal Alkitab. Itu pun kemungkinan ada, kemungkinan enggak. Tapi mereka tidak tahu berapa jumlah pasal di dalam Alkitab ini, berapa jumlah ayat di dalam Alkitab ini. Kalau untuk menjadi ustadz seperti Somad, ayo silakan aja jadi kiai kayak Somad itu hafal Al-Quran. Tetapi bagi pembangunan nasional ke depan tidak ada korelasi. Apalagi kitab suci itu mengajarkan kebencian terhadap manusia lain, maka kitab suci itu
Oh, lebih baik nggak usah dihafal, nggak usah dipelajari, dan buang di tong sampah. Buang saja di tong sampah itu Al-Quran. Nggak ada gunanya, saudara-saudara, bagi pembangunan ke depan ini. Sebuah kitab suci macam begitu. Hmm, itu pernyataan saya, dan Anda boleh siarkan, boleh ceritakan, boleh di komentar suka atau tidak suka. Saya tidak peduli, yang jelas Al-Quran adalah kitab suci, kacau balau ayat-ayat syaitonir rajim. Mereka ini memiliki kecemburuan sosial di sini karena mereka memang sama sekali tidak bisa menghafal ayat Alkitab dia. Jangankan 200 ayat Alkitab, mungkin 70 ayat Alkitab pun tidak bisa dihafal oleh Saifuddin Ibrahim ini. Jadi si Udin ini bertanya kepada kita, apa manfaatnya menghafal ayat Al-Quran, apa kaitannya dengan pembangunan? Jadi jawaban dari Saifuddin Ibrahim ini sama sekali tidak ada manfaatnya menghafal ayat Al-Quran dan tidak ada kaitannya dengan pembangunan. Tapi kalau jawaban dari saya, manfaatnya sangat besar menghafal ayat Al-Quran ini dan ada kaitannya dengan pembangunan. Kenapa? Karena dari 6.666 ayat Al-Quran ini tidak pernah bertentangan dengan masa sekarang ini, masa modern tentang sains, teknologi, embriologi. Jadi inilah memang ada beberapa ayat Alkitab yang bertentangan dengan masa sekarang ini. Jadi dijelaskan di dalam Alkitab bahwa bumi itu datar seperti uang koin katanya. Sedangkan sudah diteliti oleh NASA dan sains bahwa bumi itu bulat, seperti bola. Tapi kalau dijelaskan di dalam Alkitab bahwa bumi itu datar seperti uang koin, justru ini bertentangan dengan masa sekarang ini. Kemudian dijelaskan di dalam Alkitab tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya. Sedangkan ilmuwan dunia meneliti kalau tidak ada matahari, ya justru pohon ini pun tidak akan hidup. Ini ada beberapa ayat Alkitab yang bertentangan dengan masa sekarang ini. Berapa ayat Alkitab? Lebih dari 60 ayat Alkitab bertentangan dengan masa sekarang ini. Tidak mungkin Tuhan menciptakan, tapi Tuhan tidak tahu bagaimana cara menciptakannya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Apakah ayat Al-Quran itu ada terbukti di zaman sekarang ini? Dijelaskan di dalam Al-Quran fungsi gunung itu untuk menyetabilkan bumi. Tapi dijelaskan di dalam Alkitab bahwa fungsi gunung ini katanya mencegah gempa bumi. Kalau fungsi gunung ini mencegah gempa bumi, otomatis orang tinggal di pegunungan ya tidak pernah merasakan gempa. Tapi terbuktinya sekarang ini di pegunungan ini itu malah lebih sering terjadi gempa. Jadi dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwa di dasar laut itu ada sungai. Dan terbukti sekarang bahwa di dasar laut itu ada sungai, air tawar, dan air asin yang tidak bisa bercampur. Kemudian ada air laut yang tidak bisa menyatu di sini. Ini air laut, ini air laut, ini asin, ini asin. Tapi airnya tidak menyampur. Inilah terbuktinya Al-Quran di zaman sekarang ini. 80% Al-Quran itu terbukti tidak bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Lalu bagaimana yang dengan 20%-nya? Yang 20% ini lagi masa penelitian. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.